Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Desi Tri Susilowati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Kendal, asal sekolah dari SMK Negeri 4 Kendal. Perkenalkan, di samping saya ada Latifia Ainur Rizky. Beliau adalah guru bahasa Jawa. Pada aksi nyata 2.3 kali ini, coaching untuk supervisi akademik, kegiatan pra observasi akan saya lakukan bersama Ibu Latifia Ainur Rizky. Selamat sore Bu Latifia. Sore Desi. Oh iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Walaupun agak-agak semangat ini. Iya, kayaknya kok kayak banyak pikiran, semangat gitu ya. Kebetulan kan kemarin menghubungi saya yang untuk berdiskusi. Kira-kira apa ya Bu yang ingin dibicarakan? Ya betul sekali Bu. Ini kebetulan kan saya juga saat ini lagi PJJ. Jadi saya butuh teman curhat gitu loh Bu, mengenai rencana aksi saya yang akan saya laksanakan. Gitu. Jadi insya Allah itu besok saya akan melaksanakan rencana aksi di kelas itu. Jadi nanti akan curhat, tidak apa-apa ya Bu? Oh, tidak apa-apa. Kira-kira gambaran secara keseluruhannya bagaimana nanti? Ya, jadi saya itu nanti mengambil kelas 11 Bu, karena kurikulum sudah merdeka ya, karena sekolah kita jaringan tahu sendiri kelas 10 dan kelas 11 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi nanti saya itu mengambil elemen menulis, tepatnya menulis aksara Jawa, karena di situ memang motivasi belajar siswa itu paling rendah Bu pada materi aksara Jawa, karena menganggap bahwa aksara Jawa itu sulit, bahkan menganggap bahwa aksara Jawa itu tidak terpakai di kesehariannya. Begitu ya. Jadi berasal dari isu ya yang terjadi. Oke, kira-kira berarti itu kegiatannya di di bidang menulis atau juga menyimak? Elemennya menulis saya Bu. Oh, menulis saja. Menulis ya. Oke. Ini kelas 11 AP1. AP1. Ya, betul. Oke. Pada tujuan pembelajaran secara spesifiknya Bu, kan ada CP-nya gitu kan, ada luas ya. Ya. Itu kira-kira apa saja ya? Kalau untuk dari tujuannya sendiri itu saya mengambil memilih tiga tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok gitu ya. Yang pertama itu peserta didik menelaah sejarah dan filosofi aksara Jawa Hanacaraka. Nah, ini yang banyak sekali peserta didik itu belum tahu, karena yang mereka tahu ya Hanacarakanya saja, belum tahu sejarahnya. Kemudian yang kedua, peserta didik merangkai ide dan gagasannya untuk membuat paragraf deskriptif dari benda atau objek yang ada di labnya, karena kan kita SMK gitu, jadi harus berbasis dengan jurusan, maka saya harus mengaitkan dengan jurusan. Contohnya Bu, untuk Contohnya, apa? Untuk apa itu saya menampilkan objek aquascape, karena saya melihat survei di lapangan, di lab itu sangat banyak sekali aquascape. Bahkan di kantor gurunya saja itu ada beberapa, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kotak seperti itu. Jadi saya mengangkat itu sebagai objek kegiatan pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga itu elemennya tadi ya, menulis ya. Jadi peserta didik menyusun aksara Jawa dari paragraf deskripsi tadi. Kan peserta didik mendeskripsikan aquascape, kemudian disusun ke aksara Jawa. Tapi ini saya menggunakan media Bu, karena berdasarkan tadi ya kurangnya motivasi peserta didik itu, jadi saya memilih menggunakan aplikasi nulis aksara Jawa. Ya itu jadi saya browsing juga, membaca juga, mencari kajian literatur juga, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, salah satu yang saya temukan itu dengan menggunakan aplikasi nulis aksara Jawa itu. Oke, berarti di sini saya bisa menangkap ada 3 tujuan utama yang ingin digali ya. Iya, betul. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangannya Bu, saya menangkap sekilas tadi diuraikan ada media juga ya, Iya. area pengembangannya. Lalu kemudian bisa
lagi dipaparkan dari keseluruhan aktivitas itu? Ya, jadi berawal dari peserta didik menelaah sejarah dan filosofi aksara Jawa dari apa yang saya jelaskan, yang itu nanti endingnya ke asesmen kognitif. Kan jadi anak dari menelaah nanti bagaimana dia mengerjakan asesmen kognitifnya, apakah dia bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan gurunya. Kemudian selanjutnya itu tadi saya memberikan objek sebuah gambar aquascape. Dari situ anak menyusun ide dan gagasannya menjadi sebuah paragraf deskripsi menggunakan bahasanya sendiri dan bahasa Jawa. Ya, karena kan materinya bahasa Jawa. Pelajarannya kan bahasa Jawa, jadi harus menggunakan bahasa Jawa. Dari paragraf deskripsi yang sudah tersusun itu, kemudian peserta didik menyusunnya menjadi aksara Jawa dengan menggunakan aplikasi tadi. Oke. Ya, jadi kan peserta didik yang tidak hafal atau peserta didik yang hanya melihat iki piye to, angel men to aksarane. Nah, dengan kan gadget itu sangat dekat ya dengan peserta didik ya. Bahkan bangun tidur saja yang dipegang adalah gadget. Maka saya mencoba mendekatkan menggunakan media yang dekat dengan mereka. Salah satunya gawai itu atau gadget itu. Nanti mereka merasa belajar sambil kayak main, karena ya itu tutal tutul kayak aktivitas kesehariannya, chatting atau seperti apa itu. Oke Bu, jadi memang tadi khusus di media ya. Iya. Lalu kemudian untuk strateginya sendiri Bu, Ibu ketika melakukan aksi pelaksanaan pembelajaran itu kira-kira menggunakan model pembelajaran apa atau dikemas dengan metode apa gitu? Pakai dulu modelnya, saya menggunakan problem designing. Nah, problem yang saya ambil itu tadi objek gambar aquascape itu. Nah, jadi berangkat dari masalah itu ya. Itu gambar itu anak mendeskripsikan. Nah, saya kira ya anak bisalah mendeskripsikan karena barang itu kan sudah familiar. Mereka sering melihat, bahkan mereka pun juga membuat aquascape itu di lab AP itu. Pernah melihatnya. Pernah melihat juga ya, benar. Kira-kira ya Bu ya, nantinya apakah kemudian siswa nanti ada hambatan kira-kira supaya ketika pelaksanaan itu gitu? Karena kan ini berbasis teknologi gitu. Mungkin yang pertama pada kuota ya, ada mungkin beberapa peserta didik yang terhambat pada kuota, tapi saya melihat dari beberapa pengalaman kegiatan pembelajaran yang menggunakan gadget, mereka cukup solid, jadi saling membantu. Ketika ada temannya itu yang tidak punya jaringan internet atau tidak punya kuota, di tethering. Kemudian yang kedua mungkin pada HP-nya Bu, yang RAM-nya kecil itu, nah itu kemungkinan aplikasinya susah masuk karena kan itu aplikasi harus download ya di Play Store. Jadi bisa di-download gratis gitu bisa di-download gratis. Tapi nanti ya saya bisalah bernegosiasi dengan peserta didik, bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting dulu, terutama game online ya. Nanti itu yang sangat bisa merusak mindset anak itu, jadi tidak semangat belajar. Betul sekali. Kira-kira mungkin gini Bu ya, tadi kan per individu gitu, atau mungkin ini bisa dikonsep berkelompok atau bagaimana kan? Nanti itu saya berkelompok, jadi secara berkelompok itu peserta didik mengidentifikasi itu bentuknya itu seperti apa, mengidentifikasi itu secara bersama-sama. Tapi untuk pengaplikasiannya, pengerjaannya pada lembar kerja peserta didik itu secara individu. Karena apa? Agar masing-masing individu itu bertanggung jawab dan bisa menuangkan ide dan gagasannya sendiri menggunakan bahasa Jawa. Itu kan susah buat mereka karena mereka itu keseharian walaupun orang Jawa gitu, seperti bahasa asing kenalan ya. Kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka malah fasih ketika disuruh membuat paragraf berbahasa Indonesia. Tapi kalau berbahasa Jawa mikir 5 kali lipat. Iya ya, Oke, dengan tadi area pengembangannya pada media untuk peningkatan minat, strateginya juga problem based learning, benar ya. Oke. Terus kira-kira yang dibutuhkan buat kira-kira pelaksanaannya itu apa aja yang sudah dipersiapkan?
Ini Bu, sebenarnya saya agak terkendala ya, karena di sekolah ini kan sarana prasarana itu kurang memadai. Jadi guru dituntut inovatif, tapi sarana prasarana itu masih primitif ya. Jadi harus bongkar pasang itu. Jadi saya membawa Portable. LCD sendiri, ya, bahkan membawa roll sendiri, membawa kabel VGA sendiri yang panjang gitu. Ya agak kesulitan sih, tapi mau bagaimana lagi, kita sebagai guru muda memang dituntut harus inovatif agar peserta didik pun juga mempunyai motivasi dan semangat tinggi untuk belajar gitu. Oke, sarana prasarana sudah disediakan. Mungkin yang lainnya lagi Bu? LKPD Oke. saya juga menyediakan. Berarti sudah per masing-masing Iya, anak gitu iya, ya. sudah. Oke, terus kemudian Saya juga memfasilitasi anak untuk penggunaan aplikasinya itu Bu. Oh iya, Nah, benar ya, kan itu kan aplikasi bisa. baru ya buat anak. Jadi mulai Buatan dari itu saya kurang paham karena saya mendapatkan informasi dari teman bersama guru bahasa Jawa tapi di daerah. Itu cukup efektif bagi dia. Kemudian saya mengadopsi, saya mencoba. Ini baru mencoba gitu karena saya belum pernah menggunakan ini juga sih. Tapi saya mempunyai harapan besar di sini agar motivasi peserta didik bisa meningkat dan membantu ya. dan membantu dari yang mereka anggap sulit dengan menggunakan aplikasi itu bisa jadi mudah. Oke, bagus sekali, ini sudah persiapannya sudah matang gitu ya. Insya Oke, Allah. lalu untuk evaluasinya gitu, Evaluasinya Terkait saya dengan- menggunakan asesmen yang pertama, kira-kira apa? Diagnostik Bu, yang pertama ya, diagnostiknya dari non kognitif dan kognitif semua ada, kemudian formatif, pengetahuan dan keterampilan ada, pengetahuan tadi dari menelaah sejarah dan filosofinya, kemudian keterampilannya menulis aksara Jawa itu, kemudian yang terakhir dari asesmen sikap. Ya, jadi itu saya observasi ke peserta didik. Oke, gitu ya. Wah, smart. Ini rencananya mau dilaksanakan kapan? Besok. Besok Jadi ya? makanya ini saya segera pengen curhat ke jenengan gitu loh. Kira-kira sudah pas atau Kira-kira belum? tadi saya menyampaikan itu udah pas atau belum gitu. Karena saya jujur ya, mikir sendiri itu agak belibet. Jadi butuh banget masukan, saran dari orang lain. Oke. Tapi jika yang menjadi permasalahan adalah motivasi minat belajar siswa yang rendah, itu memang bagus sekali untuk kemudian dijadikan sebagai uji coba tadi, ada Iya. penggunaan media dan lain-lain. Ya, ini saya sangat penasaran sekali. Besok saya boleh ikut ya Bu ya? Iya, silakan. Ya, setidaknya mungkin lihat bagaimana penerapannya di lapangan, kemudian PBL-nya itu juga bagaimana teknisnya gitu ya. Ya, monggo Bu. Semoga lancar dan jika ada kendala bisa kita diskusikan lagi ke depannya. Noten, terima kasih Sama-sama. bincang-bincangnya. Iya. Oke. Jadi mungkin ini nanti bisa ya saya terapkan ini ya. Oh, bisa saja, Iya, bisa. bagus ya. Bagus sekali karena memang ini juga masih baru gitu ya, bagi anak-anak juga media yang baru itu sangat menggugah rasa ingin tahu juga begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sekian bincang-bincang pra observasi. Kita sambung ke depan untuk kegiatan observasi dan pasca observasi. Sampai jumpa.